Okay, last week we talked about contract course and a little bit of lecture introduction ya. In this meeting, let's continue about the legal system. At the first, what do you think about legal system? Mungkin ada yang berpendapat mengenai legal system ya. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan pengawalan atau apa ya dibilang ya, Introduction to Indonesian Law. Pokoknya di awal kita sudah belajar mengenai apa itu Indonesian Law, terus bagaimana kontrak perkuliahan kita seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke legal system. Jadi pertama, at the first, saya ingin menanyakan nih, apa yang kalian pikirkan mengenai legal system atau sistem hukum? Mungkin bisa ada yang jawab mungkin? Sekarang kita pemanasan dulu ya, brainstorming ya. Sinatri Agung ya, silakan. Yes, sir. Thank you for opportunity. In this session, legal system, in my opinion, is the system how law bekerja is doing by some state. In example is United States of America and England is using common law or Anglo-Saxon, and Holland, France, Germany, Indonesia, South Korea is using civil law. Like that. Okay, thank you, Agung. Maybe any answer? With another participant, maybe. May I, sir? Okay. Silakan. All right, thanks for your opportunity. So in my opinion, I think legal system is a system that organize or controlling what is people behavior or what is people habit, what they have to do and what they didn't do. Seperti misalnya mengatur bagaimana kebiasaan masyarakat nanti, apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan, seperti itu, Pak. Oke, thank you Pandey Gediatnyane. You're welcome, sir. Oke, next Karina Sukmaningrum. Silakan. Okay, sir. Thank you for the time. The legal system is the procedure or process for enforcing the law, maybe. Okay, simple. Thank you, sir. Maybe an answer? Another answer mungkin? Oke ya, kalau tidak ada, saya mulai ya. Dari dari penjelasan teman-teman tadi, itu kan masih brainstorming ya istilahnya, masih pemanasan untuk kalian sebelum kita memulai ke materi legal system. Jadi di sini, what do you think about legal system? In grammatical, legal system consisting of two words. In the first, legal, and the second, system. What is the meaning of system? System is an orderly arrangement, a whole consisting of parts related to each other, arranged according to a plan or pattern to achieve a goal. Jadi di sini sistem itu adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, sesuatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lainnya, tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai suatu tujuan. Nah, bisa dibaca ya, you can read. Jadi di sini ketika kita berbicara legal system,
when we talk about legal system, itu terdiri dari dua kata secara gramatikal. Yang pertama, legal, yang kedua, sistem. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai sistem. Saya sudah berikan tadi pengertian dari sistem. Apa yang kalian dapatkan dari sistem ini? Apa yang bisa kalian cerna dari pengertian sistem ini? Mungkin ada yang bisa menjawab mungkin? Silahkan, open mic ya. Pak, sudah ada yang bisa menjawab atau belum belum bisa menerima dari pernyataan saya mungkin? Ya, jadi pada intinya sistem itu berkaitan dengan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat part, bagian-bagian yang saling berhubungan, parts related to each other. Jadi di sini dalam suatu sistem pasti terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu untuk apa? Pasti untuk mencapai suatu tujuan tertentu, to achieve a goal, seperti itu. Jadi perlu diingat ya, ketika kita berbicara sistem, pasti terdapat hal-hal atau unsur-unsur yang saling berhubungan di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sampai sana sudah bisa dimengerti ya? Nah, at the second, we talk about legal. Kenapa di sini tidak saya terjemahkan dengan kata law? Jadi dalam bahasa Inggris, hukum itu bisa diinterpretasikan ke dalam beberapa kata ya. Bisa kita sebut law atau enggak kita bisa sebut dengan legal. Kadang juga kita bisa sebut dengan act. Nah, kenapa di sini kita memakai kata legal? Mungkin ada yang bisa menjawab mungkin? Kenapa nggak law system atau act system atau dan lain sebagainya? Oke, itulah ya. Kalau kita berbicara bahasa Inggris hukum, mengapa saya di pertemuan sebelumnya bilang bahwa ketika kita belajar hukum, bahasa Inggrisnya itu khusus, tidak seperti bahasa Inggris pada umumnya atau regular English gitu. Tidak seperti bahasa Inggris keseharian kita. Nah, kenapa ini dipakai legal? Karena padanan katanya memang lebih cocok ke kata legal. Seperti itu. Oke, kita berbicara mengenai legal sekarang. Legal is the rules in social life, which is an arrangement consisting of parts that are related to one another. Jadi, kita sudah belajar juga ya kemarin di minggu lalu itu terkait dengan apa sih pengertian dari hukum. What is the meaning of law? Jadi kita samakan di sini, pengertian law sama legal itu sama. Sama-sama berbicara mengenai hukum. Bahwa legal itu adalah aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat yang merupakan suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait satu dengan yang lainnya. Nah, di sini pertanyaannya in this question, law is a system, isn't it? Apakah hukum itu adalah sebuah sistem? Ada yang bisa menjawab nggak? Oke, saya berikan mungkin kesempatan untuk adik-adik untuk menghubungkan antara pengertian the meaning of legal and the meaning of system. Apakah hukum dapat dikatakan sebagai suatu sistem? Seperti itu pertanyaan saya. Izin menjawab, Sir. Oke, silahkan. Okay, so now I will answer your question with Indonesian. Oke, no problem. Jadi, menurut saya, hukum dan sistem itu ada keterkaitannya. Kenapa? Karena seperti pengertian dari sistem yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Jadi, dalam pengertian sistem itu juga ada kata yang keterkaitan satu sama lain. Nah, jadi di pengertian legal yang sudah saya buat di sini juga berisi yaitu the rules in social life which is an arrangement consisting of part that are relate to one another. Nah, jadi di situ kan juga menjelaskan bahwa hukum itu adalah susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Thank you.
Oke, terima kasih Karina Sukmaningrum. Jadi benar ya, saya udah kasih clue di bawahnya. Ini saya berikan pertanyaan, law is a system, isn't it? Saya udah berikan clue di bawah. As a system, the parts that are interconnected components are interdependent in an organized and integrated organization whole. Jadi intinya, hukum itu dapat dikatakan sebagai sistem. Dikarenakan di dalam hukum itu terdapat hubungan antara unsur-unsur hukum itu sendiri yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk menciptakan suatu tujuan hukum. Jadi tujuan hukum itu ada 3, ada kepastian hukum, ada keadilan, dan ada kemanfaatan. Jadi sudah jelas ya bahwa hukum itu dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Dikarenakan ya tadi saya bilang, as a system, the parts that are interconnected components are interdependent in on organized and integrated organization whole. Oke, sudah jelas ya bagaimana hubungan antara legal dan sistem. Ya, kita lanjutkan. There are at least 5 legal systems living and developing in the world, such as the first continental European legal system, or we can call civil law. At the second, Anglo-Saxon legal system, or we can call common law. At the third, customary legal system. The fourth, Islamic legal system. And the last, socialist or communist legal system. Oke, kita akan membahas satu persatu ya di sini ya mengenai sistem hukum yang ada di dunia. Secara umum ada di dunia itu ada 5 sistem hukum. Yang pertama itu ada sistem hukum Eropa kontinental. Terus yang kedua ada Anglo-Saxon legal system, common law yang kita sering sebut common law. Lalu yang ketiga ada customary legal system atau sistem hukum adat, sistem hukum kebiasaan. Lalu ada sistem hukum Islam, lalu terakhir ada sistem hukum sosialis or komunis. Yeah, the first, civil law. Developing in mainland Europe, such as Germany, France, Italy, Netherlands, including Indonesia, are also affected by this system. Jadi pertanyaan saya di sini, kenapa Indonesia itu bisa terpengaruh dengan sistem hukum civil law ini? Mungkin ada yang bisa menjawab. Izin Saya sudah menjawab, berikan Mister. Oke, silahkan. Jadi kenapa Indonesia bisa masuk ke dalam civil law? Karena Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Jadi seperti itu. Yeah. Maybe another answer maybe. Ya, jadi benar sekali ya kata tadi adik Putu Juniardana ya. Indonesia itu sebelumnya dijajah oleh bangsa Eropa. Salah satunya adalah Belanda, termasuk in codification of the act and the other rules in Indonesia mengadopsi beberapa peraturan yang saat menjajah Indonesia itu seperti ya KUHP, lalu ada hukum perdata dan lain sebagainya, itu adalah hasil kodifikasi atau hasil unifikasi. Nanti kita belajar mengenai codification and unification. Jadi pada intinya Indonesia itu kenapa terpengaruh dengan civil law, legal system, dikarenakan Indonesia dahulunya pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, khususnya Belanda, yang kita tahu Belanda itu menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Jadi dengan pengaruh dari Belanda itu ke Indonesia ya seperti itu. Kodifikasi di Indonesia jadinya mengacu pada sistem hukum yang dianut oleh Belanda saat itu, seperti itu ya. Lalu kita beralih ke source from Romanian law, which was then used as the basis for the codification of law in Europe. Jadi pada dasarnya civil law ini berasal dari hukum Roma, yang sering kita sebut dengan Corpus Juris Civilis, yang dikodifikasikan, yang menjadi dasar dari kodifikasi di dalam hukum orang-orang Eropa saat itu. Jadi ada hubungannya ya
Roman law, terus ada hubungannya dengan civil law, lalu ada hubungannya dengan Indonesia sendiri. Nah, primary principle, the law gains binding power because it is manifest in the form of legislation and systematically arranged in a certain codification or compilation. Jadi apa artinya ini? Jadi prinsip utamanya itu adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Jadi ciri utama dari civil law legal system ini adalah adanya kodifikasi, adanya hukum yang mengikat, kumpulan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti itu yang tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Kita tahu kan, Indonesia sendiri memiliki beberapa kodifikasi. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang notabene-nya itu adalah warisan dari Belanda saat itu. Namun dilakukan beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, kodifikasi-kodifikasi itu atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu mengikat secara penuh melalui peraturan tertulisnya yang dibuat oleh legislator seperti itu ya. Jadi kenapa kita sudah lihat kan kenapa Indonesia dikatakan mengikuti civil law, terpengaruh dengan civil law? Ya dikarenakan Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berbentuk kodifikasi. Walaupun sampai saat ini kodifikasi hukum itu masih belum sempurna. Hanya beberapa part-part saja yang dikodifikasi yang memiliki hubungan yang sama atau yang memiliki objek pengaturan yang sama baru yang dikodifikasi seperti itu. Jadi jelas ya kenapa Indonesia itu terpengaruh civil law karena kita sekarang lebih belajar ke hukum Indonesia, bukan pengantar ilmu hukum. Mungkin ini kalian dapatkan materinya juga di pengantar ilmu hukum, tapi saya ulang lagi, refreshment kembali di pengantar hukum Indonesia, tapi lebih merujuk ke Indonesia sendiri, seperti itu. Oke, next. Primary goal, legal certainty through the regulation of human life, especially in written regulations. Nah, di sini tujuan utama dari hukum itu adalah kepastian hukum melalui peraturan yang mengatur segala aspek di kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya melalui peraturan yang tertulis. Nah, ciri-ciri yang kedua sudah kita dapatkan. Indonesia sendiri memiliki banyak peraturan perundang-undangan ya, khususnya peraturan perundang-undangan yang tertulis, walaupun di kehidupan masyarakat itu antara written regulations sama unwritten law itu tidak bisa dipisahkan, karena ubi societas ibi ius. Mungkin ada yang bisa menjawab ya, apa artinya ubi societas ibi ius ya? Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum, berarti hukum itu selalu berdasarkan pada kehidupan masyarakat setempat. Nah, di masyarakat setempat itu kan tidak hanya berlaku hukum tertulis, tapi terdapat hukum yang tidak tertulis juga. Seperti di Indonesia sendiri ada hukum adat dan lain sebagainya, kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, tapi di Indonesia sendiri yang lebih diperhatikan adalah written regulation. Yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar di konstitusi kita di pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum di sini especially in written regulation. Karena menurut civil law sendiri, kepastian hukum itu hanya ada pada hal-hal yang dituangkan di dalam peraturan tertulis. Itulah prinsip civil law. Jadi kepastian hukum itu ada ketika hukum itu ditulis di dalam hukum itu berbentuk sebagai hukum yang tertulis. Nah, based from this legal system, judge cannot freely create the laws
that have binding force on the general public. Jadi di sini judges itu atau hakim ya dalam hal ini ya, hakim itu tidak secara bebas mengikat kehidupan masyarakat. Jadi putusan hakim itu tidak mengikat secara penuh. Makanya di Indonesia sendiri, khususnya di bagian hukum pidana ya, di hukum pidana itu tidak dikenal yang namanya analogi. Jadi antara kasus satu dengan kasus yang lainnya tidak bisa disamakan, sehingga peraturan perundang-undangan atau pengaturan lainnya itu harus digunakan secara terpisah juga. Jadi antara fakta hukum satu dengan fakta hukum yang lainnya itu tidak bisa disamakan. Itulah yang dimaksud dengan kenapa Indonesia di dalam hukum pidana itu tidak menganut asas analogi. Tidak bisa dilakukan suatu analogi terhadap suatu kasus. Apa pengaruhnya? Ya ini, hakim tidak bisa secara bebas mengikat kehidupan masyarakat. Nanti berbeda dengan common law. Nanti kita bahas mengenai common law yang pada dasarnya hakim bisa membuat hukumnya sendiri seperti itu. Stare decision nanti kalau di common law. Tapi kita masih berbicara mengenai civil law. Next, judges are only authorized to determine and interpret regulations within the limits of their authority and by the litigants only. Di sini, judges atau hakim itu dianggap sebagai corong undang-undang, corong hukum, yang hanya bisa menetapkan atau menginterpretasikan hukum itu sendiri ke dalam perkara yang ia ambil. Seperti itu. Jadi peran hakim di sini bukan menciptakan suatu hukum, tapi hanya sebatas menetapkan hukum yang harusnya dipakai, hukum yang harusnya diterapkan, dan menginterpretasikannya ke dalam perkara yang ia ambil. Jadi jelas ya di sini ya, ciri-ciri dari civil law itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan sumber hukumnya? Sumber hukumnya ada 3. At the first, act that made by the legislator. Jadi di sini sumber hukum di dalam negara-negara yang menganut civil law itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Sudah jelas ya, di Indonesia sendiri yang menyusun peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, itu disusun oleh pihak legislatif atau kekuasaan legislatif, walaupun pada dasarnya juga harus mendapatkan atau wajib mendapatkan persetujuan dari pihak eksekutif, dalam hal ini presiden, seperti itu. Nah, at the second, other regulations that made by executive. Jadi selain undang-undang, terdapat peraturan perundang-undangan yang lain yang dibikin oleh executive power. Jadi selain lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan, seperti yang kita ketahui kan peraturan perundang-undangan itu tidak hanya terdiri atas undang-undang saja, tapi ada yang namanya peraturan pemerintah, lalu ada peraturan pelaksana yang lain yang dibikin oleh masing-masing instansi pemerintahan. Seperti saya, Badan POM. Badan POM punya yang namanya peraturan Badan POM. Lalu instansi lain mungkin ada Mahkamah Agung, misalkan memiliki peraturan Mahkamah Agung yang dibikin oleh executive power, seperti itu. Terus yang ketiga ada custom. Ada third, there are custom that live in society as long as they do not conflict with the other written laws. Jadi yang ketiga itu sumber hukumnya adalah custom, adat, kebiasaan. Jadi sudah jelas ya, bahwa di civil law itu legal source-nya adalah, yang pertama adalah act, dan yang kedua other regulation that made by executive, and the third is customs. Selama
hukum yang tidak tertulis itu yang saya sebut tadi sebagai hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum tertulisnya. Walaupun Indonesia mengakui hukum adat, tapi pemberlakuannya adalah sepanjang hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum tertulis yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Jadi tidak secara penuh hukum adat itu berlaku di Indonesia. Selama hukum adat itu tidak bertentangan, ya masih berlaku, seperti itu. Nah, kita beranjak ke common law. Berbeda dengan civil law tadi yang dikembangkan di daratan Eropa seperti France, Italy, terus ada Netherlands, dan lain sebagainya. Common law ini berasal atau dikembangkan di daratan Amerika, developing in North America, several Asian and Australian countries which belong to the Commonwealth. Jadi negara-negara bagian di Australia juga menganut sistem common law. And United States of America. Jadi jelas ya, antara civil law dan common law itu cukup berbeda, karena di civil law itu awalnya dikembangkan di daratan Eropa, sedangkan common law itu dikembangkan di daratan Amerika, seperti Amerika Utara, lalu di Amerika Selatan, dan beberapa wilayah bagiannya, karena kan kita tahu kan, Amerika itu memiliki banyak wilayah bagian selain negaranya dia sendiri. Nah, bagaimana dengan sumber hukumnya? Legal source of common law are judicial decisions making the legal certainty. Jadi sama-sama ya, antara civil law dan common law itu sama-sama bertujuan untuk menciptakan legal certainty, kepastian hukum. Tapi medianya yang berbeda. Tadi civil law berkata bahwa legal certainty itu diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang tertulis, yang dikodifikasikan menurut civil law. Itu di civil law legal system. Sedangkan di common law ini, yang satu-satunya menjadi legal certainty-nya, kepastian hukumnya, diwujudkan melalui judicial decision, atau yang sering kita sebut dengan jurisprudensi, atau putusan hakim. Nah, dikarenakan putusan hakim itu pada dasarnya ingin mewujudkan kepastian hukum, maka di common law ini satu-satunya hal yang menjadi peran penting di dalam common law ini adalah judicial decision ini. Jadi peraturan perundang-undangan itu hakim itu bisa menciptakan suatu hukum. Sedangkan di civil law sendiri, hukum diciptakan oleh, bukan hukum ya, maksudnya peraturan perundang-undangan disusun oleh legislative power bersama executive power-nya. Sedangkan di sini, di common law ini, antara perkara satu dengan perkara yang lain bisa dianalogikan. Sehingga jika ada perkara yang sama di antara perkara yang sekarang dengan perkara yang lama, atau putusan hakim yang sekarang dengan putusan hakim yang terdahulu, misalnya, itu bisa saling berkaitan. Jadi analogi bisa masuk di common law. Judicial decisions not systematically arranged in a particular hierarchy as is known in common law. Civil law, saya salah ketik ini. Jadi intinya pada dasarnya di sini judicial decision itu tidak dibentuk secara kodifikasi atau tidak secara hierarki seperti yang dikatakan di dalam civil law. Tidak ada hierarkinya, misalkan kasus yang sekarang bisa dianalogikan dengan kasus yang terdahulu, itu bisa dijadikan sebagai hukum. Jadi putusan hukum yang terdahulu itu sangat mempengaruhi dengan putusan hakim yang saat ini atau pada masa yang akan datang.
adhere to the doctrine of precedent, atau yang sering kita sebut dengan stare decisis atau stare decision. The judge in deciding a case must base his decision on the legal principles that have been in the previous judge decision from a similar case. Jadi di sini pada intinya ya saya katakan tadi bahwa putusan hakim yang terdahulu itu bisa sangat berpengaruh pada putusan hakim yang akan datang. Jadi pada dasarnya hakim dapat membuat hukumnya sendiri yang mempengaruhi pada putusan hakim yang akan datang. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada beberapa literatur yang menyamakan bahwa common law dan case law itu adalah hal yang sama. Common law is similar with case law. Mungkin ada yang bisa berpendapat di sini kenapa beberapa literatur itu menyebut bahwa common law itu adalah sama dengan case law. Ada yang bisa bantu saya nggak? Ya, silakan Agung. Thank you for opportunity. In this opportunity, I would like to sharing my opinion. So, why common law is called by case law? Because in this common law, it's always based on stare decisis or putusan hakim yang sebelumnya. So this called case law. In the similar case, like that. Oke, saya ngerti maksudnya. Jadi pada intinya ya, dikarenakan saya sudah berikan clue juga di sini bahwa adanya stare decision, di mana putusan hakim yang terdahulu sangat berpengaruh dengan putusan hakim yang mendatang. Nah, putusan hakim itu kan berbicara mengenai suatu kasus. Jadi kasus yang terdahulu itu bisa menjadi topangan atau jadi pijakan hakim dalam memutus suatu perkara yang sama seperti itu. Jadi itulah alasannya mengapa common law is similar with case law. Seperti itu ya. Jadi bisa dimengertiin ya. Kenapa beberapa literatur itu beranggapan bahwa common law itu adalah sama dengan case law. Sampai sana mungkin ada pertanyaan mengenai civil law sama common law sebelum saya lanjut ke sistem hukum adat. Oke, saya lanjutkan ya. Customary. Oke, silakan. Saya ingin menanyakan pertanyaan. Saya menggunakan bahasa ya. Ya, silakan. Ya. Kita itu di sini bilingual dan sama-sama belajar. Jadi saya tidak permasalahkan kalian itu pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah juga bisa. Cuman kalau saya ngerti aja sih. Dipersilahkan, Agung. Jadi untuk ini pertanyaannya untuk common law ya. Jadi karena common law itu berdasarkan kuat kalau berdasarkan putusan hakim yang sebelumnya. Jadi apakah hakim itu harus mengikuti putusan yang telah ditetapkan oleh hakim sebelumnya? Apakah hakim tidak memiliki suatu kebebasan tertentu untuk membuat keputusan? Ya, sekian. Ya, oke, terima kasih ya. Saya jawab juga dengan bahasa Indonesia biar cepat ya, biar dimengerti juga sama yang teman-teman yang lain. Ya, benar, Agung. Jadi pada dasarnya walaupun putusan hakim yang terdahulu mengikat putusan hakim yang akan datang, itu tidak berlaku secara penuh. Jadi setiap case itu disesuaikan, tapi pijakan dasarnya adalah putusan hakim yang terdahulu. Unsur-unsur suatu peristiwa, saya contohkan sebagai tindak pidana ya, unsur-unsur masing-masing tindak pidana itu memang sama, tapi terdapat beberapa unsur yang berbeda di dalam setiap peristiwanya. Itulah yang membedakan nanti antara putusan hakim satu dengan putusan hakim yang lainnya. Tapi biasanya putusan hakim yang terdahulu, karena dikarenakan analogi itu diperbolehkan ya di dalam common law ini,
Jadi apa ya? Hakim itu pasti sangat berpengaruh dengan putusan hakim yang sebelumnya. Misalkan di dalam hukum pidana dikatakan bahwa pencurian itu bisa dikenakan sanksi penjara 5 tahun misalkan kita pakai. Dan itu ada suatu kasus misalkan hari ini saya sebagai hakim ya, saya memutus terdakwa atau terpidana pencurian itu 5 tahun penjara. Nah, putusan saya ini dijadikan dasar oleh hakim-hakim yang menganalogikan kasusnya ke kasus saya. Secara otomatis beberapa part di dalam putusannya pasti menggunakan pertimbangan hukum yang sama dengan pertimbangan hukum saya, seperti itu. Dia tidak mengikat secara penuh, tapi sebagian besar, in majority, jadi secara mayoritas beberapa pertimbangan hukum yang ada di putusan hakim yang akan datang itu pasti akan berdasar pada pertimbangan hukum yang ada di putusan hakim yang terdahulu, seperti itu ya. Karena memang dianggap hakim itu bisa menemukan hukum, walaupun di Indonesia sendiri terkadang ketika hakim tidak bisa menemukan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak bisa menemukan hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang akan dipakai di dalam sebuah perkara, itu hakim tidak boleh menolak, seperti itu. Tapi dia harus berusaha mencari hukumnya di luar peraturan perundang-undangan yang ada. Di Indonesia memang seperti itu, tapi berbeda halnya dengan common law. Walaupun di Indonesia itu, yang sebagai civil law ya, notabene-nya Indonesia itu, walaupun Indonesia itu memperbolehkan hakim dalam penemuan hukumnya, tapi berbeda, prinsipnya berbeda dengan hakim-hakim yang ada di common law, seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri, hakim itu menemukan hukum dengan cara menemukan menemukan hukum di luar peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sedangkan di common law, dia bisa membuat hukum itu sendiri. Jadi bisa ya dibedakan prinsipnya antara common law, membuat dan menemukan itu berbeda nanti. Jadi mengapa saya katakan bahwa pengaruh besar dari common law ini adalah judge decision, seperti itu. Mungkin bisa dimengerti, Agung, penjelasan saya? Siap, bisa Bapak. Tapi saya ingin menambahkan sedikit ya. Oke, silakan. Jadi setiap waktu kan pasti selalu ada perkembangan kan. Jadi apakah misalkan ada ditemukan kasus baru dengan yang belum ada stare decisis atau putusan hakim yang sebelumnya, berarti itu hakim memiliki kebijakan penuh dalam membuat hukum nih. Iya. Oh iya. Jadi kalau untuk civil law-nya sendiri, berarti kan sebelumnya belum ada tuh di masyarakat hukum tentang hal tersebut. Jadi apakah hakim juga membuat bukan menemukan hukum di masyarakat gitu? Oke, jadi hal ini sangat berkaitan dengan asas retroaktif ya. Jadi kenapa di Indonesia itu asas retroaktif itu berlaku? Mungkin kalian pernah dengar ya kasusnya si Amrozi ya, terkait dengan pidana terorisme. Jadi kenapa kemarin itu sempat terbengkalai kasusnya, karena adanya terhalang oleh asas retroaktif yang dianut oleh Indonesia. Asas retroaktif itu sangat terbatas di Indonesia. Apa dimaksud dengan asas retroaktif? Yaitu asas berlaku surut. Itulah susahnya di civil law. Suatu tindak pidana, karena di civil law itu lebih berkaitan dengan asas legalitas. Mungkin kalian udah pernah dengar ya mengenai asas legalitas ya. Setiap tindak pidana
setiap perbuatan baru dikatakan sebagai tindak pidana apabila ditulis atau tercantum di dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang tertulis. Seperti itu. Itu di civil law. Tapi di common law itu berbeda halnya. Asas retroaktif itu memang tidak dikenal di dalam common law. Tapi dalam penemuan hukumnya, ketika ada suatu tindak pidana dan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, itu bukan norma kosong. Jadi mereka, para legislator atau pembentuk hukum, jadi pembentuk hukumnya sama-sama legislator kalau di common law, walaupun tapi di common law itu dikatakan sebagai istilah parlemen ya. Jadi parlemen itulah yang memiliki kekuatan penuh untuk menyusun suatu kebijakan atau peraturan seperti itu. Jadi parlemen tidak usah bersusah payah untuk segera menyusun suatu kebijakan. Nah, disinilah fungsi hakim nanti. Jika tidak ditemukan dan memang terbukti bersalah, maksudnya keyakinan, jadi sama-sama keyakinan hakim ya. Hakim itu memutus itu berdasarkan keyakinan hakim. Itu yang nomor satu. Jadi tapi bedanya civil law sama common law berbeda. Keyakinan hakim di civil law harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan di common law, itu keyakinan hakim tidak semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dia akan menemukan hukum apa yang seharusnya diberikan oleh para terdakwa. Baik dia menggali di dalam masyarakat, ataupun istilahnya makanya ada stare decision. Nanti di sana ada istilahnya para juri nanti. Makanya nanti di dalam hukum acaranya, terutama di hukum acara pidana ya, negara-negara yang menganut sistem common law itu dikatakan sebagai kategori peradilan juri yang sepenuhnya menentukan suatu perkara atau suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana itu adalah hasil dari juri dan keyakinan hakim itu sendiri. Berbeda kan sama di Indonesia. Mungkin kalian pernah nonton ya film-film yang di USA atau dan lain sebagainya. Ketika kita nonton terkait dengan sistem pengadilannya, sistem peradilannya itu pasti mereka memakai sistem juri. Terdapat beberapa peserta yang nanti akan ditanyakan oleh hakim mengenai kasus atau perkara yang sedang terjadi seperti itu di dalam suatu proses pengadilannya. Berbeda dengan Indonesia, tidak mengenal yang namanya sistem juri seperti itu. Mungkin bisa dimengerti, Agung? Siap, bisa Bapak. Ada yang ditanyakan lagi, Agung? Sudah Bapak. Oke. Any question mungkin? Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah jelas mengenai common law dan civil law. At the third, we talk about customary legal system based from unwritten rules that grew, developed, and maintained with the legal awareness of the people. Jadi di sini sistem hukum dari sistem hukum adat ini berbasis pada unwritten rules atau hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh, berkembang, dan bertahan dengan kesadaran hukum oleh para atau oleh kehidupan masyarakatnya. Sehingga ketika kita berbicara mengenai unwritten rules, pasti sifatnya lebih fleksibel dibandingkan dengan written rules. Segala sesuatunya yang tertulis atau hitam di atas putih pasti lebih memiliki kepastian hukum dibandingkan unwritten rules atau peraturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat. Nah, sistem hukum custom ini, maksudnya sistem hukum adat ini sifatnya tradisional and stems from the will of the ancestors atau nenek moyang. Nah,
Sistem hukum adat ini berkaitan dengan keinginan-keinginan nenek moyang biasanya. Karena sifatnya lebih ke tradisional. Stems from the will of the ancestor atau nenek moyang. Sistem hukum adat ini sangat berkaitan dengan periode waktu ya. Jadi antara waktu lampau hingga waktu sekarang itu terdapat suatu unwritten rules atau peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh yang sesuai dengan kehidupan masyarakat itu sendiri, yang dipercaya oleh masyarakat itu sendiri. Jadi keberadaan dari sistem hukum adat itu dipercaya dari masa lampau hingga masa sekarang. Walaupun sudah berubah, tapi karena sudah dipercaya oleh masyarakatnya sendiri, dan itu dikatakan sebagai keinginan nenek moyangnya, maka hal itulah yang harus dipertahankan di dalam customary legal system ini. Nah, main prinsipalnya adalah propriety and harmony in social life. Jadi prinsip utamanya itu adalah kepatutan dan keselarasan di dalam kehidupan masyarakat. Di sini tidak perlu ada suatu kepastian hukum. Yang mereka cari di dalam customary legal system adalah suatu kepatutan aja. Bagaimana yang patut? Beda ya antara kepastian hukum dan kepatutan hukum ya. Beda. Sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang patut itu berbeda. Mungkin adik-adik bisa membedakan nggak antara sesuatu yang pasti, legal certainty and propriety ini, apa bedanya sih gitu loh. Mungkin ada yang bisa jawab nggak? Apa bedanya antara kepatutan dan kepastian? Ayo mungkin adik-adik selain Agung mungkin ya. Atau mungkin Agung sendiri bisa menjawab mungkin. Terima kasih atas kesempatannya, for the opportunity. Kalau in my opinion, I want to tell in bahasa. Jadi kalau menurut saya kepatutan itu lebih ke rasa lebih ke pribadi masing-masing, apakah suatu hal itu patut dilakukan atau tidak. Jadi lebih ke kata hati. Kalau kepastian hukum itu berarti sesuai dengan hukum yang ada, yang tertulis atau dibuat. Oke. Ya, Terima kasih. Terima kasih Agung. Itu cukup mendekati ya. Mungkin di atas kalian sudah bisa baca ya mengenai legal awareness of people. Jadi kepatutan berkaitan dengan kesadaran hukum dari masyarakatnya. Sedangkan kepastian hukum berbasis pada peraturan perundang-undangan atau written rules-nya seperti itu. Karena di sini ada unwritten rules yang tidak pasti, tidak tertulis. Maka di sana yang harus yang menjadi dasar utama itu adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, bahwa mereka percaya hukum yang tidak tertulis itu sudah ada dari masa lampau yang harus dilakukan atau dipatuhi pada masa sekarang seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan kepatutan. Sedangkan kepastian tidak seperti itu, tidak diperlukan adanya legal awareness, tidak diperlukan adanya kesadaran hukum. Yang penting apa yang ditulis, itulah yang harus dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan kepastian hukum. Mungkin bisa dimengerti ya, bedanya antara propriety dan legal certainty tadi. Nah, selanjutnya mengenai harmoni atau keselarasan di kehidupan masyarakat. Sudah pasti, karena kita berbicara mengenai hukum, itu tujuan hukum ada salah satunya adalah kemanfaatan. Yang melingkupi salah satunya adalah keselarasan hidup masyarakat. Ya, kita lanjut ya, mengenai Islamic legal system. Islamic legal system developed in Arab at the beginning of the existence of Islam. Furthermore,
This legal system developed into countries in Asia, Africa, Europe, and America in accordance with the development of Islam and the formation of states based on Islam. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara mengenai sistem hukum Islam, pasti kita berbicara mengenai negara-negara yang menganut yang masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam. Legal source-nya ada Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Oke, saya tidak terlalu bahas mengenai ini, karena kan Indonesia sendiri pun walaupun mayoritas beragama Muslim, tapi tidak menganut ke Islamic legal system ini. Nah, Islamic legal system ini lebih dianut di dataran Arab, lalu beberapa bagian di Eropa, di Afrika, dan beberapa juga bagian di Amerika, seperti itu, yang notabene-nya mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Nah, pertanyaan saya di sini, does Indonesia follow this legal system? Apakah Indonesia menganut sistem hukum Islam? Mungkin saya tadi udah jawab ya, tapi alasannya seperti apa? Mungkin Anda bisa jawab mungkin. Izin menjawab, Sir. Ya, silahkan Teti Setiawati ya tadi ya. Izin menjawab sebelumnya, perkenalkan nama saya Ngomang Teti Setiawati. Menurut saya Indonesia tidak mengikuti sistem hukum Islamic legal system, meskipun Indonesia mayoritas beragama Muslim, tapi Indonesia juga terdiri dari beberapa keyakinan atau agama, dan sudah disebutkan di dalam undang-undang ataupun Pancasila bahwa seluruh keyakinan itu bersifat global, artinya tidak bertumpu pada satu keyakinan. Itu saja Pak. Mohon maaf jika ada salah sebelumnya. Oke, thanks for the question. Thanks for the answer ya, Komentati Setiawati. Silahkan satu lagi tadi Karina ya. Iya Pak, jadi mungkin jawaban saya hampir sama seperti yang dikatakan sama Teti tadi. Jadi kan karena kita tinggal di Indonesia, Indonesia itu negara yang agamanya itu tidak terdiri dari satu agama, tapi beragam, kebudayaannya juga berbeda-beda. Nah, jadi jika kita hanya menerapkan hukum seperti Islamic legal system ini, jadi kan itu seperti terlihat bersifat tidak adil ya Pak ya, karena Indonesia itu terdiri dari beragam. Jadi hukum-hukumnya pun juga harus menyeluruh, atau seperti yang tadi dikatakan itu menggunakan hukum global Pak. Maaf jika salah. Terima kasih. Oke, terima kasih Karina. Jadi benar ya, pada intinya mengenai kenapa Indonesia tidak menganut sistem hukum Islam ini dikarenakan ideologi Indonesia itu sendiri yang mengharuskan Indonesia bersifat plural. Walaupun bersifat plural, tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, kan seperti itu ya, kalau di dalam ideologi kita, di dalam Pancasila. Nah, itulah alasannya, satu-satunya alasan kenapa walaupun di Indonesia, bukan saya mengecilkan agama tertentu ya, tapi ini berbicara mengenai kenapa walaupun mayoritas di Indonesia itu terdapat suatu agama yang mungkin bisa disamakan dengan negara-negara lain yang menganut sistem hukum Islam ini. Pada dasarnya Indonesia itu memiliki ideologi tersendiri yang berbeda dengan ideologi di negara-negara penganut sistem hukum Islam itu sendiri. Jadi bisa dimengerti ya, kenapa Indonesia tidak menganut sistem hukum Islam. Ya pada dasarnya ya berkaitan dengan ideologi Pancasila kita itu. Ya, kita lanjutkan ya. Ke legal system yang terakhir, ada socialist or communist legal system. This legal system is adopted in socialist countries such as Russia, the Republic of China, North Korea, Vietnam, and so on. This system is based on socialist or communist teachings as taught by its figures such as Karl Marx, Lenin, Mao Zedong, and the others. In this system, full power rests with the People's Assembly. Jadi
Indonesia sendiri pun juga tidak menganut sistem ini, sosialis atau komunis. Ini biasanya sistem hukum komunis atau sosialis ini dipengaruhi oleh para ahli di bidangnya, seperti Karl Marx itu sosialis gini ya, apa namanya, spesialis sosialis ya. Jadi spesialisnya ilmu sosial Karl Marx itu. Nah, yang mengadopsi dari sosialis or komunis legal system ini adalah negara Rusia, lalu Vietnam, ada RRC, dan North Korea atau Korea Utara. Nah, dalam sistem ini kekuasaan penuh pada majelis rakyat, karena sifatnya sosialis, seperti itu. Majelis rakyat dikatakan sebagai suatu wadah di dalam menampung aspirasi dari masyarakatnya. Jadi hukum itu berkaitan dengan kehidupan sosial dari masyarakatnya. Nah, apa perbedaannya dengan customary legal system? Kalau perbedaan antara sosialis legal system dengan customary legal system? Kira bisa menjawab nggak di sini? Padahal sama-sama berakar pada kebiasaan atau kehidupan masyarakatnya sendiri. Saya bisa jawab nggak? Apa sih bedanya? Gitu. Ya, untuk efisiensi waktu ya. Jadi saya jawab aja langsung ya. Jadi perbedaan utamanya adalah, saya sudah katakan tadi clue-nya, ada suatu wadah di sini. Jadi di sistem hukum sosialis itu, keinginan masyarakat itu dijadikan satu dan diberikan wadah di dalam majelis rakyat. Yang mengatur segala kegiatan masyarakat itu adalah majelis. Walaupun hal-hal atau peraturan-peraturan yang dibentuk oleh majelis rakyat ini memang berdasarkan pada kehidupan masyarakatnya sendiri. Sedangkan berbeda dengan customary legal system. Customary legal system tidak dikenal mengenai majelis rakyat. Sumber hukumnya adalah sumber hukum yang memang sudah ada pada masa lampau, yaitu keinginan para nenek moyangnya yang dipercaya dapat memberikan suatu harmonisasi di dalam kehidupan masyarakatnya. Itulah perbedaan antara customary legal system dan socialist legal system. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan nggak dari kelima legal system yang ada ini? Ya, silakan Nirmala. You can hear my voice? Yes. Okay, first let me introduce myself. My name is Putu Nirmala Pridayanti. You can call me Nirmala. Okay, back to customary legal system are based on patterns of behavior or custom atau adat istiadat yang dimana itu sudah accepted as legal requirements or rules of conduct within a particular country. But first, for disclaimer, I think that customary legal system is part of the common law because both legal system are based on custom atau adat istiadat. Is that true? But if there is something wrong, I apologize and ask for the correction. Thank you. Oke, saya jawab langsung ya pakai bahasa Indonesia ya, biar semua juga. Jadi pada intinya custom di sini berbeda dengan custom yang ada di common law. Tadi berbicara common law kan, custom yang ada di common law kan. Nah, itu berbeda. Di common law ataupun yang di civil law, custom itu adalah sifatnya mengikat tapi tidak secara penuh. Sedangkan di customary legal system itu custom mengikat secara penuh dikarenakan adanya kembali lagi tadi legal awareness.
Jadi kesadaran hukum masyarakatnya itu adalah berdasarkan pada keyakinan terhadap habit atau kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah dilakukan dari masa lampau. Berbeda dengan halnya di civil law ataupun di common law. Custom mempengaruhi hukum yang ada, tapi tidak secara penuh. Di civil law sendiri, custom berada pada posisi ketiga dalam sumber hukumnya. Yang utama adalah peraturan perundang-undangan. Ketika hukum dalam suatu peristiwa, hakim menetapkan suatu hukum dalam suatu peristiwa hukum, itu diawali dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Jika tidak ditemukan, baru mengarah kepada custom. Seperti itu. Sedangkan di common law, custom itu hampir sama dengan civil law. Jadi hakim bisa langsung menetapkan suatu peraturan atau hukumnya terhadap suatu peristiwa hukum yang mengacu pada custom-custom yang ada di masyarakat. Entah itu yang berlaku dari dulu ataupun yang pada masa sekarang. Sedangkan custom yang ada di dalam customary legal system itu memang sudah ada dari dulu hingga sekarang. Jadi hal-hal yang yang dipercaya di dalam hukumnya dia sendiri adalah berasal dari keinginan nenek moyang yang terdahulu, seperti itu. Mungkin bisa dimengerti, Nirmala. Itulah perbedaan customnya. Oke, berarti poinnya custom yang ada di common law sama di customary system itu different ya, sir? Iya. Thank you. Oke. Ya, silahkan Junior Dana. Okay, thank you for the opportunity, sir. The first, I would like to introduce myself. My name is Putu Juniardana. I have two questions for you, sir. The first, tolak ukur dalam mencapai kepastian hukum di setiap sistem hukum ini seperti apa, Mister? Dan yang kedua, muncul di pertanyaan di kepala saya, secara logika sebenarnya civil law itu lebih pasti daripada misalkan komunis, sosialis komunis. Tapi mengapa dalam penerapannya menurut saya lebih pasti atau lebih tegas sosial komunis daripada civil law? Seperti misalnya korupsi. Kasus korupsi di Indonesia itu hukumannya bisa dipotong-potong atau dikurangi seperti itu. Namun saya lihat perbandingannya dengan misalkan Cina itu sangat tegas, Mister. Jadi seperti itu, Mister. Oke. Ya, saya mengerti. Jadi ini ada sangkut pautnya ya antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang kedua ya, mengenai kepastian hukum pada intinya. Nah, di sini terkait dengan kepastian hukum, itu di masing-masing sistem hukum itu berbeda-beda. Yang pertama, kepastian hukum di civil law itu diwujudkan melalui media peraturan perundang-undangannya. Jadi kepastian hukum itu terwujud dalam apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau written rules, written law. Sedangkan kepastian hukum yang ada di dalam common law itu adalah di jurisprudensi. Apa yang dikatakan hakim itulah kepastian hukum. Sedangkan di customary legal system itu tidak mengenal yang namanya kepastian hukum. Karena saya sudah katakan tadi, di customary legal system itu hanya ada kepatutan dan harmoni. Tujuan akhir dari hukum di customary legal system itu adalah suatu kepatutan, kesadaran hukum dari masyarakatnya sendiri, dan harmonisasi di dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, dan yang terakhir ada socialist or communist legal system. Tadi berbicara mengenai putusan hakim yang ada di Korea Utara. Di mana ya tadi Anda bilang itu? Di Cina, misalnya, Mister. Oke. Saya katakan bahwa tidak selamanya socialist or communist legal system itu lebih mengedepankan kepastian hukum dibandingkan legal system yang lainnya. Itu bergantung pada ideologi yang dianut di dalam negara itu sendiri.
saya katakan tadi, sosialis or komunis, terutama di komunis legal system ya, mereka tidak sistem hukum mereka itu atau hukum-hukum yang ada di dalam negara-negara komunis itu lebih tidak berdasar pada hak asasi manusia. Sedangkan di dalam ideologi Indonesia sendiri sudah dikatakan bahwa, saya pakai contoh Indonesia sendiri ya, karena Indonesia lebih mengacu pada civil law. Karena tadi perbandingan adik antara sosialis atau komunis legal system dengan dengan civil law. Yang salah satunya Indonesia seperti itu. Indonesia memiliki ideologinya sendiri, yaitu Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu salah satunya mencirikan kristalisasi dari hak asasi manusia. Dan itu mempengaruhi bagaimana sistem hukum yang ada, bagaimana hakim memberikan sanksi kepada para terdakwa, seperti itu, Dek. Jadi itu sangat berpengaruh. Ideologi masing-masing negara sangat mempengaruhi sistem hukumnya. Walaupun sama-sama menganut sistem hukum yang sama, jangankan jauh-jauh ya. Tadi kan ada yang membandingkan antara sistem hukum yang berbeda. Jangankan jauh-jauh, antara Belanda dan Indonesia aja berbeda kan. Karena kembali ke ideologinya, kemanusiaan yang adil dan beradab seperti itu di Indonesia. Sedangkan di negara lain yang sama-sama penganut civil law misalkan seperti di di Belanda sekarang, itu memang sangat berbeda mengenai penjatuhan pidananya. Seperti itu ya, Adek ya. Bisa dimengerti ya, Adek Junior Dana ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, selanjutnya Dika Puspatnyana. Okay, thank you for the special opportunity. Sebelumnya, can you hear my voice, sir? Yes. Okay. I have one question about what causes the difference of the legal system in the world. Jadi, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan legal system di dunia? Seperti itu. Dari kelima tersebut, kenapa terdapat perbedaan? Maksudnya kenapa negara-negara di dunia itu memiliki legal system yang berbeda-beda? Kenapa tidak selaras saja? Terima kasih. Oke. Iya. The good question ya. Jadi pertanyaan sangat bagus. Kenapa sampai ada 5 sistem hukum yang berbeda di masing-masing negara atau di belahan dunia seperti itu? Ya, sebelum saya menjawab ya, saya berikan pertanyaan ini, mungkin saya lempar ke adik-adik. Silakan, mungkin ada yang bisa membantu saya menjawab. Permisi, saya mau... Kenapa sampai ada 5 sistem hukum yang berbeda? Ya, Desa Putu Rismayanti, silakan dulu. Izin menjawab. Kenapa bisa ada sistem hukum yang berbeda? Karena tiap negara itu kan latar belakang masyarakatnya juga berbeda. Beberapa sistem hukum itu ada karena atau sistem peraturan itu sesuai dengan keadaan masyarakat. Jadi karena tiap negara itu memiliki keadaan masyarakat yang berbeda. Terima kasih. Oke. Izin menambahkan, Pak. Oke, silakan Pandai Gede Adianyana. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin menjawab dengan bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, kenapa di setiap negara itu memiliki sistem hukumnya masing-masing? Nah, tiap-tiap negara itu pasti memiliki seperti prinsip dan pendiriannya masing-masing seperti itu, Pak. Jadi kalau saya analogikan, di Indonesia kan dengan sistem hukumnya itu ada unsur kemanusiaan atau humanity-nya gitu, Pak. Nah, sedangkan kita nanti tidak mungkin bisa memasukkan sistem komunis itu di Indonesia. Karena di Indonesia ada hak asasi manusia yang salah satunya itu hak untuk hidup. Nah, jadi kalau misalnya kasus korupsi itu ada. Nah, kalau di Indonesia itu kan sudah pasti hukumannya penjara seperti itu, Pak. Nah, kalau di Korea Utara itu pasti sudah kalau bisa dibilang tuh sadis, hukumannya mungkin langsung hukum mati, hukum gantung dan segala macam. Dan itu tidak mungkin kita terapkan di Indonesia. Jadi perbedaannya itu
pada intinya disebabkan atas latar belakang negara yang berbeda seperti itu Pak, karena memiliki prinsip dasarnya masing-masing dan juga sistemnya juga berbeda dan latar belakang masyarakatnya juga berbeda seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Thanks for the answer yang gede Adiatnyana. Oke, another answer mungkin. Tadi Agung ya, ya silakan Agung. Sebentar ya Karina ya. Yes, Saya thank you berikan for Agung dulu kesempatan ya. thank you for the opportunity. In this case, in my opinion, the kind of legal system in the world is different each country to country, because what kind of legal system that people want in the country is different. So that difference can make by their people ideology, maupun by the pandangan, bisa jadi pandangan masyarakat terhadap hukum itu berbeda-beda. Jadi tergantung masyarakat ingin hukum yang seperti apa, apakah hukum yang didasarkan yang dibuat oleh hakim, atau hukum yang ditemukan oleh hakim hingga menjadi civil law, atau hukum yang berdasarkan hukum Islam yang sesuai dengan keyakinan mereka, atau mungkin hukum yang telah diterapkan oleh nenek moyang mereka, atau mungkin hukum sosialis. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, saya berikan kesempatan terakhir ya Karina, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya izin menambahkan, mengapa hukum di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, jadi setiap negara itu pasti mempunyai dasar negara atau ideologi mereka masing-masing. Nah, jadi selain mempunyai dasar negara atau ideologi, mungkin dari segi tempat saja sudah berbeda Pak ya. Dan juga seperti yang dikatakan sama Sena tadi, dari segi penduduknya juga, dan jadi menurut saya kenapa setiap negara itu memiliki hukum yang berbeda-beda ya karena setiap negara itu sudah mempunyai dasar negaranya sendiri dan mereka pasti akan membuat hukum berdasarkan dasar negara mereka atau berdasarkan ideologi yang mereka punya di masing-masing negara mereka, Pak. Mohon dikoreksi jika salah. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya ya adik-adik. Semuanya jawabannya itu bagus semua. Jadi saya rangkup sedikit ya. And the conclusion is, kenapa sampai ada sistem hukum yang berbeda-beda? Salah satunya yang mempengaruhi dari sebuah negara itu menganut sistem hukum tertentu adalah keadaan penduduknya. Demografi, itu salah satunya. Demografi suatu negara itu sangat mempengaruhi sistem hukum yang dianut oleh negara itu sendiri. Yang kedua adalah benar, ideologi. Jadi ideologi itu adalah pandangan hidup suatu bangsa. Bagaimana suatu bangsa itu menjalankan kehidupannya untuk mencapai tujuan tertentu pasti memiliki pijakan dasar kan. Nah, pijakan dasar dari masing-masing bangsa inilah yang berbeda-beda dan mempengaruhi sistem hukum yang dianutnya. Seperti itu ya, yang kedua. Dan yang ketiga adalah latar belakang. Itu sangat benar. Latar belakang suatu negara, latar belakang berdirinya suatu negara. Seperti Indonesia, kenapa memilih civil law? Dikarenakan latar belakangnya apa? Dijajah oleh bangsa Eropa. Mungkin kalian bisa deh dicari di internet mungkin. Coba seberapa pengaruhkah jajahan atau bangsa penjajah itu terhadap sistem hukum yang ada di suatu negara. Kalian bisa cari, rata-rata bangsa penjajah itu pasti menerapkan hukumnya kan di daerah jajahannya, sehingga mempengaruhi ketika suatu negara itu terbebas dari belenggu penjajahnya itu sendiri. Jadi udah jelas ya, ada 3 ya, yang menurut saya konklusinya. Yang pertama adalah kondisi demografi suatu negara. Yang kedua, ideologinya, dan yang ketiga, latar belakang negara itu sendiri sampai terbentuk. Mungkin ada
pendapat yang lain mungkin yang mempengaruhi perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara mungkin? Setuju ya? Berarti itu ada 3 itu ya. Bagaimana Dika mungkin bisa menyanggah? Oke, sebelumnya terima kasih atas jawaban yang sudah teman-teman dan Bapak tadi. Saya sedikitnya bisa mengerti lebih lagi tentang perbedaan sistem hukum di dunia. Terima kasih. Oke. Ya. Kalian bisa browsing sendiri ya di internet mengenai demografi masing-masing negara. Salah satunya yang berpengaruh pada demografi itu adalah mengenai agama, terus budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh pada sistem hukum yang dianutnya, seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain ya, adik-adik, mengenai sistem hukum? Ya, silakan Desa Putu Rismayanti. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menggunakan bahasa Indonesia. Saya ingin bertanya, bagaimana jika suatu terdapat hukum adat di Indonesia yang bertentangan dengan hukum asli, hukum undang-undang yang sudah jelas gitu? Kan Indonesia terdapat adat istiadat, pasti tentunya memiliki hukum yang dalam adatnya itu. Bagaimana jika bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia? Terima kasih. Oke. Ini sudah lebih ke teknis ya, bagaimana ketika suatu, karena di Civil Law sendiri saya katakan bahwa hukum adat itu berlaku apabila hukum adat itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu kan saya bilang di Civil Law. Jadi pertanyaannya ini cukup bagus. Kenapa? Bagaimana jika ada hukum adat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Nah, silakan. Ada pendapat mengenai hal ini? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Jadi menurut saya, jika ada hukum adat yang bertentangan dengan hukum undang-undang, ya pastinya hukum adat tersebut tidak diterima karena secara garis besar civil law ataupun di Indonesia yang menganut civil law ini, sumber hukum yang utamanya adalah written law atau hukum tertulis, yang dimana dalam hal ini hukum tertulis di Indonesia adalah undang-undang tersebut. Jadi menurut saya, jika suatu hukum adat bertentangan dengan hukum yang ada di dalam undang-undang, hal tersebut juga akan tidak diterima, seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Dika Puspadnyana. Mungkin ada yang lain mungkin? Ya, ada opinion about this question mungkin? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Junior Dana. Jadi saya izin menambahkan dari pendapatnya Dika. Di Civil Law sendiri ada yang namanya hierarki. Jadi selain undang-undang itu sebagai suatu hukum yang tertulis, undang-undang itu memiliki posisi atau tingkatan yang paling atas dari peraturan-peraturan yang lainnya. Jadi jikalau ada aturan adat yang bertentangan dengan undang-undang, tentu saja itu tidak bisa berkembang di Indonesia atau tidak bisa diterima oleh masyarakat itu. Iya. Oke, terima kasih Junior Dana. Ya, saya jawab langsung aja ya. Silakan kalian buka di Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ada yang bisa membacakan mungkin ketentuan peralihannya. Silakan kalian browsing atau mungkin Desa sendiri bisa membacakan ketentuan peralihan yang ada di Undang-Undang Dasar. Tadi benar kata Dika Puspadnyana bahwa di civil law itu ada suatu hierarki. Dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu berdasar pada Undang-Undang 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sana hierarki tertinggi adalah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, segala dasar, karena Undang-Undang Dasar itu adalah bukan kristalisasi ya, tapi lebih ke realisasi dari ideologi yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Karena di pendahuluan Undang-Undang Dasar terdapat kristalisasi dari nilai-nilai yang ada di Indonesia yang hidup di masyarakat, seperti Pancasila itu kan ada di pembukaan kan. Nah, itulah mengapa Undang-Undang Dasar itu dikatakan sebagai kategori teratas di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, saya tadi katakan yang berkaitan dengan hukum adat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Coba silahkan dibacakan ketentuan peralihan di dalam konstitusi. Ada yang bisa bantu saya mungkin? Izin Pak. Ya, silahkan Pandi Adiatnyana. Ya. Ini Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya sudah search di Google ketentuan peralihan, penjelasan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan aturan peralihan terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi 3 pasal, yaitu pasal 1, 2, dan 3, Pak. Seperti itu. Mohon maaf apabila salah, dan mohon dikoreksi, Pak. Terima kasih. Oke, kita di Undang-Undang Dasar itu ada berapa bagian? Kita berbicara mengenai wawasan kebangsaan ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf jika jawaban saya salah dan bisa dikoreksi. Jadi, untuk Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada pembuka, yang kedua ada batang tubuh, dan yang ketiga adalah penutup. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya. Di ketentuan peralihan dan aturan tambahan ada yang bisa bacain nggak? Mohon maaf Pak, izin bertanya, untuk yang aturan peralihan itu yang dibacakan itu pasal-pasalnya Pak? Iya. Baik, izin menjawab Pak. Jadi dari yang sudah saya baca di internet, untuk rumusan perubahan aturan peralihan itu ada pasal 1, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang masih ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Kemudian pasal 2, semua lembaga negara yang masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Kemudian pasal 3 yaitu Mahkamah Konstitusi dibentuk selamat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Oke. Itu bisa nggak kalian sinkronkan antara pertanyaan tadi dengan pertanyaan yang pertanyaan tadi dengan ketentuan peralihan tadi? Ada nggak yang bisa nyari benang merahnya? Silahkan Nirmala. Oke Pak, sebelumnya saya ingin bertanya karena saya sedikit confused about opinion Dika sama Putu Juniardana mengenai questionnya Risma. Yeah. Questionnya Risma itu adalah bagaimana kalau hukum adat itu tidak sesuai dengan undang-undang. Tetapi khususnya di Indonesia saat ini banyak sekali hukum-hukum adat yang sangat tidak diperbolehkan di undang-undang. Itu contohnya adalah marriage under age. Itu masih banyak terjadi di Indonesia, tetapi tidak sama sekali pernah ada permasalahan. Contohnya di Madura yang membolehkan untuk marriage under age itu yang dimana gadis yang bahkan berusia 15 tahun pun sudah boleh married, tapi faktor yang melatar belakang itu adalah karena hanya untuk mengikat keluarga yang jauh atau faktor hutang budi. Tetapi dari yang saya searching about undang-undang mengenai marriage itu adalah diperbolehkan saat
anak gadisnya itu berusia 16 tahun dan laki-lakinya berusia 19 tahun. Jadi sebenarnya itu hukum adat boleh melewati garis batasan undang-undang atau tidak. Terima kasih. Oke, jadi pada intinya efektivitas hukum adat itu sangat dipengaruhi oleh ideologi dari masyarakat itu sendiri. Kembali ke ideologi. Itu pertama. Yang kedua, kembali pada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu dasarnya adalah nilai dari masyarakat itu sendiri. Jika terdapat hukum adat yang bertentangan dengan hukum yang tertulis di Indonesia, berarti efektivitas dari hukum adat itu sangat tidak dimungkinkan. Malah mungkin lebih menyerang pada ideologi yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang notabene-nya ideologi kan Pancasila, dan banyak juga saya tidak mungkiri bahwa beberapa hal-hal yang dipercaya di masyarakat atau hukum adat yang ada di masyarakat tidak selalu bersesuaian dengan ideologi Pancasila. Namun dikarenakan ideologi Pancasila itu memiliki hubungan pada penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka hal-hal yang berkaitan atau hal-hal yang tidak berkaitan, hal-hal yang tidak berkaitan dengan ideologi itu sendiri tidak akan digunakan di Indonesia. Jadi kepastian hukum di sini mengacu pada peraturan perundang-undangan itu sendiri di Indonesia. Karena Sivilo berkata seperti itu juga. Di sana ada kepastian hukum, berbeda dengan sistem hukum adat. Sistem hukum adat ada kepatutan, bukan yang tujuan utamanya bukan kepastian hukum, tapi suatu kepatutan. Suatu hal yang patut yang ada di dalam suatu custom, suatu hukum adat, itu tidak selalu menjamin kepastian hukum yang ada di suatu negara. Itu jawaban utamanya. Jadi tetap sesuatu yang berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan ideologi suatu negara itu sangat berpengaruh dan berhubungan pada hubungan antara peraturan perundang-undangannya dengan hukum adat itu sendiri. Jadi bisa dimengerti ya, pengaruhnya jika itu tidak sesuai, hukum adat itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya efektivitas dari hukum adat itu dipertanyakan. Tadi saya katakan ada hubungannya dengan ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar bahwa peraturan perundang-undangan yang lampau itu masih berlaku, termasuk juga hukum adat yang dikristalisasi melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan itu masih diakui oleh Indonesia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini juga ada di dalam batang tubuh batang tubuh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Di dalam pasal 18B, masyarakat hukum adat yang mempercayai adanya, yang meyakini adanya hukum adat di wilayah setempat itu masih diakui oleh Indonesia. Diakui melalui Undang-Undang Dasar, diakui secara konstitusional. Namun, sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Bisa dimengerti ya? Nanti kalian akan menggunakan hukum adat. Nah, masyarakat hukum adat itu ternyata berbeda dengan masyarakat secara umum. Di sana ada yang sesuatu yang mengatur mengenai kepatutan dan keharmonisan yang saya bilang tadi, hampir sama di customary legal system tadi. Ada suatu habit yang mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Nah, hal itu kan di Indonesia kita tahu kan masyarakat hukum adat itu ada banyak, apalagi di Bali kita lihat. Aturan-aturan di Bali masih banyak, aturan-aturan hukum adat di Bali itu masih banyak yang sifatnya unwritten law, agak melibet saya ngomongnya. Namun, di sisi lain, Indonesia sebagai
negara yang berideologikan Pancasila, yang yang memegang teguh adanya kemajemukan dari hukum adat itu, dari masyarakat hukum adat itu, diakui melalui pasal 18B Undang-Undang Dasar. Jadi, masyarakat hukum adat diakui apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Masalah nanti eksekusinya seperti apa, misalkan ada suatu kasus di dalam ada perkara misalkan di pengadilan bahwa satu hal penuntut atau satu hal penggugatnya bersiteguh pada hukum adat yang berlangsung. Tapi ternyata hukum nasional itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan hukum adat. Seperti itu ya. Terkecuali hukum adat itu selaras dengan hukum nasional dan tidak terjadi benturan, itu ya tidak masalah, masih diakui. Tapi ketika ada benturan antara hukum adat dan hukum nasional, itulah yang akan menjadi masalah. Dan yang memiliki derajat lebih diperhitungkan dikarenakan Indonesia sendiri adalah civil law atau hukum yang tertulis, maka hukum nasional lebih memiliki hal yang berpengaruh dibandingkan hukum adat yang tadi bertentangan dengan hukum nasional yang seperti itu. Bisa dimengerti ya, adik-adik, mengenai pertanyaan yang tadi? Oke. Atau nanti kita lanjut aja deh di minggu depan ya. Karena kalau saya lebih lanjut lagi, kita berbicara mengenai, tadi kan berbicara mengenai legal system ya. Legal system saya sudah cukupkan sampai di sana. Mudah-mudahan kalian mengerti mengenai legal system yang ada di belahan dunia dan bisa memberikan mendeskripsikan bagaimana Indonesia itu posisinya ada di negara yang mana, negara penganut sistem hukum yang mana setidaknya sebagai pengantar hukum Indonesia ini. Nah, selanjutnya saya ingin berbicara mengenai classification of law. Jadi based on the criteria, the law is divided into at the first based from the source, at the second based on the shape, at the third based on character, fourth based on substance, at the fifth based on place applies, and the next based on the time applies, and the last based on how to maintain. Mungkin penjelasan mengenai klasifikasi hukum ini saya lanjutkan minggu depan ya, karena jika saya lanjutkan sekarang juga membutuhkan waktu yang lama, apalagi saya sukanya diskusi sebenarnya sama adik-adik. Kayak tadi yang saya kira pembahasan terkait sistem hukum ini kurang diminati oleh adik-adik atau gimana, mungkin tidak memakan banyak waktu seperti itu. Ternyata keinginan adik-adik untuk mengetahui sistem hukum juga lumayan tinggi seperti itu. Makanya PHI ini sebenarnya mata kuliah yang sangat padat dan memerlukan waktu yang lama untuk membahasnya. Karena sebagai pengantar, pasti mata kuliah ini akan menjadi dasar kalian untuk mengambil mata kuliah selanjutnya. Karena nanti kita bakal membahas lapangan hukum di sini juga. Apalagi nanti di lapangan hukum itu kita bahas satu-satu. Sedangkan di kedepannya terdapat mata kuliah lapangan hukum itu sendiri. Misal, di lapangan hukum ada hukum pidana, terus ada hukum tata negara, lalu ada hukum administrasi negara, yang harus kita bahas di dalam pengantar hukum Indonesia. Sedangkan di mata kuliah kalian di semester selanjutnya itu ada mata kuliahnya tersendiri. Hukum pidana ada mata kuliahnya tersendiri, lalu ada hukum tata negara mungkin dalam mata kuliah sendiri. Jadi PHI ini dibilang susah-susah gampang ya, dibilang gampang karena sebagai pengantar. Namanya pengantar sebagai pengenalan terkait hukum yang ada di Indonesia, tata hukum di Indonesia terhadap mahasiswa seperti itu, pengenalan hukum karena kalian ada di semester 1. Tapi susahnya semua hal harus dirangkum secara tepat sehingga diharapkan nanti kalian bisa mendeskripsikan, setidaknya mendeskripsikan ya bagaimana tata hukum yang ada di Indonesia itu sendiri.
Seperti itu. Memang susah-susah gampang sebenarnya PHI ini. Tapi ya gitu, ini mata kuliah dasar sebenarnya. Selain PIH ya, apalagi PIH itu sangat general ya. Kalau kalian tidak menguasai kedua mata kuliah ini, susah nanti belajar di hukum sebenarnya. Dan tanggung jawab dosen berat jadinya. Beratnya di mana? Kita sebagai dosen kan memang sebagai fasilitator, tapi lebih ditekankan pada bagaimana dosen itu memfasilitasi atau mengarahkan mahasiswanya untuk setidaknya dapat mendeskripsikan mata kuliah itu sendiri. Apa yang kalian dapat di mata kuliah itu, arah mana yang akan kalian tuju ketika kalian mendapatkan mata kuliah ini, seperti itu. Itulah tanggung jawabnya di dosen-dosen di semester 1. Sebenarnya menurut saya ya, pengalaman saya, di semester 3 dan semester 4 sampai semester 5 ya, semester 3 sampai semester 5 itu adalah hal terberat nanti. Karena hal terberat kenapa? Saya melupakan mata kuliah yang saya dapatkan di semester 1 dan 2. Dasar saya lupakan sehingga nanti acuan atau pijakan saya itu kurang teguh seperti itu, kurang kuat. Jadi itu mempengaruhi nanti di semester 3 dan 5. Nah, yang saya harapkan di mata kuliah saya ini, walaupun saya menerangkannya hanya sedikit, tapi saya harapkan nanti adik-adik mengembangkan materi yang saya berikan ke depannya, baik melalui literatur, ataupun diskusi-diskusi panel tersendiri nanti. Karena untuk sekarang mungkin diskusi panel di luar daring ya, mungkin agak susah karena pandemi kan. Tapi katanya sekarang rumornya bakal ada PTM. Nah, walaupun saya mengajarnya nanti melalui online karena saya jauh, tidak bisa memberikan pertemuan tatap muka secara langsung, tapi saya harapkan nanti di antara kalian, saya kan sudah bentuk ya kelompok-kelompok buat kalian ya. Silahkan kumpul di perpus atau kumpul di di kampus, di tempat tongkrongan, membahaslah tentang hukum, karena hukum itu tidak bisa lepas dari yang namanya diskusi. Hukum itu konsensus. Konsensus itu adalah hal yang terwujud ketika ada suatu persetujuan. Maksudnya persetujuan itu ya bukan dari pernyataan dari satu orang, tapi pernyataan dari berbagai pihak. Makanya itulah kenapa hukum itu tidak bisa, orang-orang hukum itu tidak bisa lepas dari yang namanya diskusi. Karena pernyataan satu belum tentu benar. Harus didorong oleh pernyataan-pernyataan lain agar terjadinya suatu konsensus seperti itu. Oke, untuk hari ini saya cukupkan ya, sampai di sini aja. Kalau misalkan ada pertanyaan lain yang tidak bisa kita diskusikan pada hari ini, silahkan ditanyakan di pertemuan selanjutnya atau bisa langsung WA saya. Nomor WA saya mungkin bisa diminta sama Agung nanti sebagai koordinator kalian. Silahkan, kalau kalian mau nanya pakai bahasa Inggris dipersilahkan, mau nanya pakai bahasa Bali dipersilahkan, ataupun pakai bahasa nasional Indonesia dipersilahkan. Saya akan jawab semampu saya, tapi kalau ya ada yang mau nanya pakai bahasa Jawa juga saya persilahkan, tapi saya jawabnya pakai bahasa Bali mungkin. Karena saya bisa bahasa Bali. Nah, gitu. Oke ya, terima kasih waktunya untuk mendengarkan perkuliahan hari ini. Sampai jumpa minggu depan pada pertemuan kuliah selanjutnya. Jadi untuk hari ini dikarenakan adanya banyak diskusi antara mahasiswa, jadi saya maklumi mungkin itu materi tidak terkejar. Kalaupun nanti di akhir kita ada materi yang tidak terkejar, nanti saya berikan materi saya, bahan saya untuk dipelajari ya. Dan untuk UTS ataupun UAS itu akan hanya mengacu pada materi yang saya berikan aja, nggak mungkin di luar materi yang saya berikan. Jadi bahan yang saya berikan itu dipelajari baik-baik, seperti itu. Terus tugas, saya udah berikan tugas kan kemarin mengenai sistem hukum itu kan, mengenai sejarah hukum ya yang ada di Indonesia ya. Itu dipersilahkan
untuk didiskusikan dan dituangkan dalam sebuah paper dan dikumpulkan pada sebelum pertemuan selanjutnya. Maksimal saya tunggu hingga H-1 ya, H-1 sebelum hari Kamis, berarti hari Rabu. Maksimal saya terima tugas kalian masing-masing kelompok terkait dengan sejarah hukum di Indonesia. Ya, mungkin ada pertanyaan, adik-adik? Ada pertanyaan mungkin menyangkut bagaimana nasib kalian nanti nilainya atau gimana mungkin? Izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Untuk UTS-nya, apakah kita mengikuti jadwal yang sama dengan reguler ya? Oke. Itu masih saya tanyakan dulu ya ke core prodi kalian. Karena saya masih belum ngerti kurikulum kalian. Jujur ya, untuk pelatihan dosen inisiasi kelas internasional baru disosialisasikan atau dibimtekkan, dibimbingkan tekniskan dari kemarin sampai hari Rabu Kamis. Jadi saya baru tahu tadi bahwa seperti ini loh IKI, seperti ini loh inisiasi kelas internasional. Karena kalian itu kan sifatnya masih persiapan ya, masih inisiasi, masih di awal. Lapisan kelas internasional kan ada 3, ada inisiasi, lalu ada kelas internasional parsial, lalu ada fully international class, seperti itu. Nah, ini kalian masih ada pada tahap inisiasi, masih tahap permulaan seperti itu, mencoba untuk menjadi setidaknya ke lapisan kedua, gitu, parsial. Nah, untuk UTS, itu nanti saya akan koordinasikan kembali ya sama core prodi kalian, apakah mengikuti jadwal yang sudah ada. Tapi setahu saya kalau UTS itu lebih fleksibel dibandingkan UTS, karena UTS itu kan bakalan nanti kebentur sama batas waktu penilaian ya. Sedangkan UTS itu lebih fleksibel, entah dosen itu ngasihnya nanti di pertemuan ke-6 dipersilahkan gitu. Yang penting dalam pertemuan satu mata kuliah itu harus terdiri atas 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS seperti itu. Saya yakin di Unixa lebih fleksibel. Di UNUD pun juga, saya sebagai alma mater UNUD itu untuk UTS memang terjadwal, tapi fleksibel terhadap pertemuannya. Walaupun hanya terjadi 6 pertemuan, tapi karena sudah sudah diatur jadwalnya mengenai UTS pada saat itu juga, maka ya harus UTS walaupun baru beranjak pada pertemuan ke-6, belum sampai ke pertemuan ke-7 seperti itu. Mungkin di Unixa juga seperti itu, apalagi di Unixa dari pengalaman sebelumnya UTS memang dijadwalkan hari UTS-nya, tapi kan tidak terjadwal ya, tidak masuk kelas bisa aja gitu kan. Tergantung dosennya aja, terserah dosennya seperti apa. Setahu saya ya dari pengalaman sebelumnya. Nah, sedangkan kalau di UNUD itu memang terjadwal ya, dari hari ini adalah mata kuliah ini harus UTS-nya hari ini gitu loh. Sedangkan kalau di Unixa itu hanya diberikan batasan bahwa UTS dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan ini gitu aja biasanya. Makanya itu lebih fleksibel menurut saya. Karena kesibukan para dosen itu tidak bisa diprediksi ya, unpredictable ya, kesibukan para dosen. Jadi mungkin hanya baru terjadi 3 pertemuan, namun dirapel oleh dosennya, itu kan bisa juga kan kejadian seperti itu materinya, yang penting materinya sudah terpenuhi seperti itu. Oke, udah terjawab kan ya untuk pertanyaan si Agung? Sudah Bapak, terima kasih. Nanti saya informasikan kembali deh, kalau misalkan kalian tuh harus mengikuti UTS itu, apakah mengikuti jadwal yang ada atau lebih fleksibel lagi, seperti itu.